It's showtime. Film Mortal Kombat kedua menjadi salah satu adaptasi game terbaik untuk tahun 2026 dan gue sebagai fans gamenya sangat menikmati film yang satu ini. Tetapi setelah gue nonton untuk kedua kalinya, gue menemukan ada beberapa plot hole yang belum dijelaskan dan kali ini kita akan bahas semuanya di video kali ini, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Johnny Cage, Kitana, Shao Kahn, Raiden, Kung Lao. Mortal Kombat. Oke, jadi gua tadi habis menonton untuk kedua kalinya mengenai film Mortal Kombat kedua. Tapi di situ gua menemukan ada banyak sekali plot hole yang tidak dijelaskan. Bahkan banyak banget materi yang gak sinkron sejak film pertamanya ke juga versi game aslinya. Maka dari itu gua udah mengumpulkan lebih dari 5 poin apa saja plot hole yang gak dijelaskan kepada filmnya. Dan pada video kali ini kita akan breakdown semuanya sampai tuntas. Yang pertama, kenapa Cole Young dimatikan lebih cepat di film ini? Seperti yang kita tahu ya bahwa Mortal Kombat kedua ini merupakan sequel kedua dari film Mortal Kombat yang pernah dirilis di tahun 2021 yang awalnya berfokus kepada karakter Cole Young yang merupakan keturunan Scorpion, dan sekarang di film kedua berfokus kepada dua karakter, yaitu ada Johnny Cage dan juga Kitana sebagai tokoh utamanya. Nah pertanyaannya, kenapa dari pihak studio mempercepat kematian Cole Young dengan cara seperti itu? Karena berdasarkan komentar dari para fans, mereka tidak suka dengan karakter Cole Young sejak film pertama. Apalagi karakternya tidak pernah ada di versi gamenya. Dan tiba-tiba dia muncul antah berantah di film pertama sebagai keturunan Scorpion. Yang dimana hal itu membuat semua para fans gamenya marah banget kepada sang sutradaranya karena hal itu tidak sesuai kepada versi gamenya. Nah kalau kita bandingkan kepada versi game originalnya dari PS1, PS2, PS3, game itu sudah menjelaskan Scorpion itu bisa bangkit kapan saja. Karena ketika dia udah mati dibunuh oleh Sub-Zero Bi-Han, jiwanya langsung dikurung di Netherrealm, sebuah alam neraka yang berisi jiwa terkutuk di game Mortal Kombat itu. Dan ketika Scorpion mendengar kalau Bi-Han masih hidup, dia akhirnya ikut turnamen Mortal Kombat hanya untuk membalaskan dendamnya kepada Bi-Han. Jadi istilah kata keturunan Scorpion itu nggak pernah ada men. Malah itu hanya terjadi di versi film live action ini saja sih. Dan ternyata hal itu gak disukai oleh para fans gamenya. Makanya ketika Cole Young tampil di film ini, durasinya sangat pendek banget kan. Bahkan dia mati dengan cara digrepek kepalanya oleh Shao Kahn sebagai bentuk jawaban dari pihak studio untuk mengikuti keputusan para fans. You have been chosen for Mortal Kombat. Yang kedua, kenapa Raiden gak dibuat mati? Nah, kalau kalian masih ingat ya, ketika Quan Chi udah mendapatkan Amulet of Shinnok, dia punya rencana untuk mengisi tenaga amulet itu agar supaya Shao Kahn bisa memperoleh keabadian. Dan mereka berencana untuk mencuri kekuatan dari Lord Raiden karena hanya dia yang punya status dewa yang punya kekuatan petir yang gak terbatas. Nah harusnya di adegan itu Raiden akan mati karena lehernya ditebas oleh topi pisau dari Kung Lao. Tapi tiba-tiba dia bisa bangkit kembali ketika amulet itu dihancurkan oleh Johnny Cage di Netherrealm. Alhasil Raiden bisa bangkit kembali sebagai God of Thunder dan akhirnya kubu Earthrealm memenangkan turnamen Mortal Kombat tersebut. Sebenarnya tadinya direncanakan kalau Raiden ini akan dibuat mati di film kedua ini, sehingga mereka punya sebuah ide untuk munculkan tokoh Dark Raiden di sequel ketiganya yang wujudnya pernah tampil di game Mortal Kombat Armageddon di PS2 dulu. Nah mungkin buat kamu-kamu nih yang kurang tahu, jadi Dark Raiden ini merupakan sosok Raiden versi gelap yang udah mendalami kekuatan gelap para dewa setelah dia depresi akibat kehilangan murid kesayangannya, yaitu adalah Liu Kang yang dibunuh oleh Shang Tsung di game Mortal Kombat Deadly Alliance di game PS2.
Nah, kalau misalkan hal itu akan terjadi, berarti bisa gue pastikan kalau Mortal Kombat ketiga nanti itu mungkin saja akan memperkenalkan tokoh Dark Raiden yang jauh lebih brutal ketimbang versi game PS2-nya. Tapi ternyata skripnya dirubah, yang dimana film kedua ini masih mempertahankan Raiden sebagai dewa petir yang hidup untuk mewakili Earthrealm yang ia lindungi. Yang ketiga, perubahan Kano. Mungkin buat kamu-kamu yang masih lupa, jadi Kano ini merupakan anggota kelompok kriminal yang bernama Black Dragon yang selalu diburu oleh Sonya Blade karena Kano udah pernah membunuh rekan lama Sonya. Tapi di film pertama, Kano sudah berada di pihak Outworld setelah Kabal yang merupakan anak buah Samsung membujuk Kano untuk ikut berada di pihak mereka. Karena memang Kabal juga merupakan rekan dekat Kano dalam kelompok kriminal Black Dragon tersebut. Makanya di ending film pertama, Kano berhasil dibunuh oleh Sonya Blade dengan cara menusuk matanya dengan sebuah mainan. Dan ketika dia kembali dibangkitkan oleh Quan Chi di film kedua ini, harusnya dia masih berpihak kepada Outworld dong. Karena sejak awal dia bukan berperan sebagai pahlawan, melainkan dia sebagai penjahat. Tapi anehnya di film ini, dia tiba-tiba berpihak kepada kubu Earthrealm dan bersedia membantu Johnny Cage untuk merebut kembali amulet tersebut yang dibawa oleh Noob Saibot sampai kepada Netherrealm. Dan hal ini membuat penokohan Kano jadi agak ambigu. Padahal di versi gamenya jelas dia adalah tokoh antagonis dan dia adalah orang yang sangat setia kepada Samsung hanya demi uang. Jadi perubahan inilah yang buat gue sebagai fans jadi makin kebingungan. Kok Kano tiba-tiba yang awalnya gue berpikir dia itu adalah tokoh penjahatnya, kok tiba-tiba dia berpihak dengan total kepada Earthrealm? Apa fungsinya? Masalahnya developernya sangat sedikit kepada film ini dan semuanya full battle fanservice untuk para fans game Mortal Kombat-nya. Makanya developernya sangat kacau banget untuk Kano di filmnya Mortal Kombat kedua yang satu ini. Karena apa? Karena fasenya semuanya serba tiba-tiba men. Dan semuanya lebih berfokus kepada turnamennya, bukan kepada penokohan setiap karakter itu sendiri. Yeah, these motherfuckers work. Yang keempat, konsep Arcana hilang. Sejak film pertama Mortal Kombat tahun 2021 yang lalu, mereka sempat menggunakan konsep yang bernama Arcana, sebuah energi hidup yang dialami oleh para petarung Mortal Kombat ketika mereka pertama kali mendapatkan kekuatan di saat mereka dalam situasi yang sangat terdesak. Yang dimana Arcana ini akan muncul di setiap orang yang ditakdirkan menjadi petarung Mortal Kombat dengan lambang naga yang muncul di setiap tubuh mereka. Contoh seperti Cole Young yang udah sejak awal mendapatkan Arcana miliknya karena dia merupakan keturunan langsung dari Scorpion. Dan akhirnya dia berhasil menumbuhkan Arcananya dengan sempurna dengan cara mendapatkan armor besi dan juga sebuah tonfa dan juga pedang di kedua tangannya ketika dia menghadapi Goro di kediamannya. Kemudian ada Jax yang juga mendapatkan tato naga itu setelah dia melawan Sub-Zero Bihan di awal film. Dan Arcananya mulai muncul ketika dia terpojok menghadapi Reiko saat Outworld menginvasi Earthrealm di sana. Lalu ada Sonya Blade yang awalnya nggak punya Arcana, tiba-tiba dia mendapatkannya setelah dia membunuh Kano dengan tangannya sendiri. Akhirnya Arcana punya Kano berpindah ke tubuh Sonya sehingga dia akhirnya mendapatkan kekuatan baru. Dan harusnya Johnny Cage mendapatkan Arcana dia dong, yaitu tendangan hijau khasnya yang selalu ia keluarkan ketika dia menghadapi lawannya saat turnamen Mortal Kombat telah dimulai. Dan itu kejadian ketika Johnny menghancurkan Amulet of Shinnok dengan tendangan hijaunya seperti versi game. Jadi konsep Arcana di filmnya Mortal Kombat kedua ini sepertinya sudah nggak pernah dimunculkan lagi. Dan akhirnya gue menemukan sebuah jawabannya. Dari pernyataan sang penulis skrip yang bernama Jeremy Slater, dia pernah mengatakan kalau konsep awal Arcana ini sudah dibangun semenjak film pertama. Dan semoga hal itu bisa menghibur para fansnya ketika mereka pertama kali memunculkan konsep itu di film Mortal Kombat pertama tahun 2021 lalu. Tapi kenyataannya film pertama itu menuai banyak sekali protes dari para fans gamenya.
Karena memang di universe Mortal Kombat tidak pernah ada sama sekali mereka menyebutkan soal Arcana, karena setiap karakter punya kisah mereka masing-masing, sehingga mereka bisa menambahkan kekuatan itu di setiap penolakan mereka. Contoh, kita ambil Lord Raiden sebagai God of Thunder dan juga Shang Tsung. Masa kedua orang ini jadi OP karena Arcana? Kan gak mungkin dong. Oke, kita coba breakdown semuanya satu persatu ya. Raiden, Lord Raiden, sejak awal dia adalah seorang dewa. Dan Shang Tsung sejak awal dia adalah seorang penyihir yang mempelajari ilmu gelap dari Shao Kahn sejak dia masih muda. Jadi istilahnya film kedua ini sepertinya adalah sebagai bentuk soft reboot. Artinya mereka siap untuk membuang beberapa konsep film pertamanya dan digantikan dengan konsep yang sesuai kepada versi gamenya. Nobody wants that. Not the face. Yang kelima, kenapa harus Johnny Cage sebagai champion untuk Mortal Kombat? Semenjak film kedua ini dimulai, ada beberapa konsep yang agak misleading. Karena seolah-olah Johnny Cage ditakdirkan oleh para Elder Gods untuk menjadi champion berikutnya untuk mewakili Earthrealm. Pertanyaannya, kenapa harus Johnny Cage? Karena di versi gamenya aja kita tahu ya kalau champion itu bukan si Johnny Cage, melainkan itu adalah Liu Kang. Semenjak turnamen pertama sampai dia berhasil mengalahkan Shao Kahn, sang kaisar Outworld itu sendiri. Tapi di film ini seolah-olah tokoh Liu Kang digeser banget dan bukan menjadi fokus utamanya. Padahal Liu Kang adalah championnya. Jadi ya agak berbeda banget di versi film live action yang satu ini. Tapi kalau kalian jeli ya, dari pernyataan Lord Raiden, dia pernah mengatakan kalau Johnny adalah seorang yang punya hati yang bijaksana. Tapi sekarang dia lagi terpuruk dalam karirnya sebagai aktor era tahun 90-an yang hasil karyanya udah nggak diakui lagi oleh para generasi zaman sekarang. Yang dimana hal ini penggambarannya sama seperti Liu Kang di versi filmnya Mortal Kombat tahun 1995. Ketika Liu Kang akhirnya kepilih sebagai Chosen One, Liu Kang juga mengalami depresi awalnya karena kematian adiknya Chen yang dibunuh oleh Shang Tsung di turnamen Mortal Kombat tersebut. Jadi patternnya sama banget, ada Johnny Cage versi Karl Urban dan juga Liu Kang versi Robin Shou di tahun 1995. Mereka berdua adalah orang yang putus asa dan tiba-tiba mereka terpilih sebagai Chosen One, dan ketika sampai kepada akhir film mereka digambarkan sebagai tokoh utama yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman Outworld. Dan itu sama persis patternnya, cuma dengan pengharapan yang agak berbeda. Padahal di versi game aja udah berbeda. Kalau Johnny Cage ini adalah petarung Mortal Kombat biasa yang lebih tertarik kepada sifat narsisnya sebagai aktor. Jadi ya lagi-lagi cuy, ini merupakan sebuah bentuk plot hole yang belum pernah gue temukan jawabannya kepada film yang satu ini. Yang keenam, tidak ada Sub-Zero kedua. Nah, harusnya di film kedua ini mereka bisa memperkenalkan karakter Sub-Zero kedua, yaitu adalah adik dari Bi-Han yang bernama Kuai Liang, yang akan menjadi sekutu baru untuk mewakili Earthrealm dan juga Lord Raiden. Karena di versi gamenya setelah Bi-Han sudah tewas, akhirnya Kuai Liang muncul sebagai Sub-Zero kedua untuk menggantikan kakaknya dalam turnamen tersebut. Tapi sifatnya jauh lebih baik daripada kakaknya, dan bahkan dia bersekutu dengan banyak petarung Earthrealm dalam menghadapi ancaman yang begitu mengerikan di turnamen tersebut. Apalagi Sub-Zero versi Kuai Liang sangat dekat kepada Liu Kang dan juga Kung Lao di game Mortal Kombat Shaolin Monks di PS2 dulu, ketika mereka berdua menghadapi ancaman Goro yang sudah menunggu mereka di turnamen tersebut. Nah, ketika Scorpion tahu kalau Sub-Zero udah kembali dan dia itu adalah adiknya Bi-Han, Scorpion langsung bersumpah untuk melindungi Kuai Liang sebagai petarung yang punya hati nurani dan juga berbeda banget dari kakaknya Bi-Han yang merupakan pembunuh paling mengerikan di game Mortal Kombat tersebut. Jadi harusnya film kedua ini ketika Bi-Han udah bangkit sebagai noob Saibot, harusnya akan ada kemunculan Kuai Liang sebagai adiknya, karena dia adalah orang yang akan menggantikan posisi Sub-Zero dalam turnamen Mortal Kombat tersebut. Mungkin bisa jadi ya kemunculannya akan siap hadir di film ketiga nanti sih. Mungkin, lagi-lagi masih kemungkinan. Get over here! Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai plot hole yang gua temukan untuk film Mortal Kombat kedua yang satu ini.
Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan plot hole yang lain yang gak gue sebutkan atau mungkin miss di video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Atau mungkin buat kamu-kamu yang ingin bantu jawab mengenai plot hole yang gak bisa gue sebutkan tadi, boleh kamu juga tambahkan bisa di kolom komentar di bawah, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.